Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, kali ini kita akan belajar pada tema 2, subtema 2, yaitu pentingnya udara bersih bagi pernafasan. Nah, pada muatan IPA kali ini kita akan belajar pada gangguan pernafasan pada manusia. Nah, contoh penyebab gangguan pernafasan dari bibit penyakit, yaitu penyakit yang ditimbulkan apa saja? Ada flu, kemudian tuberkulosis, flu burung, bronkitis, dan pneumonia. Kemudian pada pencemaran udara, penyebabnya pencemaran udara, penyakit yang ditimbulkan ada asma, emfisema, kanker paru-paru. Kemudian penyebab gangguan pernapasan pada fisik, contohnya kelainan organ pernapasan yang terjadi sejak lahir. Nah, kemudian asma. Apa itu asma? Yaitu penyumbatan saluran pernapasan yang dapat disebabkan oleh debu, udara dingin, alergi terhadap makanan tertentu atau kelelahan. Gejala yang timbul, dada terasa sesak, batuk, napas terasa berat. Kemudian dapat diobati, pengobatannya dilakukan dengan pemberian inhaler. Kemudian penyakit yang berikutnya flu, yaitu gangguan pada organ pernafasan yang disebabkan oleh virus. Gejalanya sakit kepala, demam, hidung tersumbat. Pengobatannya dengan minum obat sesuai resep dokter dan mengonsumsi makanan sehat dan bergizi. Bronkitis, infeksi atau peradangan saluran bronkus yang biasanya disebabkan oleh virus. Gejala, batuk berdahak, demam, dan sesak napas. Pengobatan dengan minum obat sesuai resep dokter, istirahat cukup, mengonsumsi makanan sehat dan bergizi. Tonsilitis, yaitu peradangan yang terjadi pada amandel atau tonsil yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Gejala, membesarnya tonsil dan menimbulkan rasa sakit. Pengobatan dengan minum obat sesuai resep dokter serta mengonsumsi makanan dan minuman bersih. Pneumonia, peradangan pada bronkiolus dan alveolus karena infeksi bakteri Streptococcus pneumoniae, virus atau jamur. Gejala, batuk dengan dahak berdarah, sesak napas, nyeri dada, dan demam tinggi. Nah, pengobatan dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter. Kita lanjutkan, penyakitnya ada emfisema, yaitu kerusakan jaringan di sekitaran saluran bronkiolus dan alveolus. Gejala yaitu sesak napas yang hebat, penyebabnya polusi udara dan zat-zat berbahaya dalam rokok. Pengobatan meminum obat sesuai resep dokter dan menjaga pola hidup sehat. Kanker paru-paru, yaitu pertumbuhan sel-sel paru-paru yang tidak terkendali dan dapat menyebar luas ke seluruh tubuh. Gejala, batuk yang terus-menerus, penurunan berat badan, nyeri dada. Penyebab, zat-zat berbahaya yang ada di dalam rokok. Pengobatan, kemoterapi dan radioterapi. Tuberkulosis atau TB, penyakit paru-paru yang ditandai dengan munculnya bintil-bintil pada dinding alveolus dan dapat menyebabkan kematian pada jaringan di sekitarnya. Gejala,
napas terengah-engah, demam, keringat di malam hari. Penyebab bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, pengobatan, minum obat sesuai resep dokter. Baik, itu tadi IPA. Sekarang kita materi muatan bahasa Indonesia pada KD 3.2. Mengelompokkan informasi berdasarkan teks. Informasi yang terdapat dalam buku dapat diuraikan secara lebih detail ke dalam beberapa jenis informasi yang akan ditanyakan. Berikut adalah kata tanya beserta informasi yang ingin diketahui. Kata tanya apa? Yaitu penjelasan mengenai suatu hal atau benda. Kata di mana? Yaitu penyebutan atau penjelasan tempat. Kapan? Penyebutan atau penjelasan waktu. Kata tanya siapa? Yaitu penyebutan nama orang, jabatan atau pekerjaan. Kata tanya mengapa? Penyebutan alasan atau sebab dalam suatu cerita. Kata tanya bagaimana? Yaitu untuk keterangan cara atau proses, penjelasan ciri-ciri atau penjelasan karakter tokoh. Kata tanya berapa? Yaitu untuk menunjukkan jumlah atau banyak benda. Oke, contoh bacalah teks berikut. Pernapasan ikan. Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di air. Ikan bernapas menggunakan insang. Pada pernapasan ikan, mula-mula insang dalam keadaan tertutup. Air yang mengandung oksigen akan masuk melalui mulut ikan. Lalu mulut ikan tertutup dan air akan mengalir ke bagian insang yang terbuka. Di dalam insang inilah terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Nah, jadi di sini informasinya hewan ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di air. Nah, bisa ditanyakan dengan kata apa. Oke, ini contohnya ikan bernapas menggunakan insang. Berikutnya, ketika mulut ikan tertutup dan air mengalir ke bagian insang yang terbuka, maka terjadilah pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, jadi pertanyaan bisa bagaimana proses ikan bernafas? Kapan terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida? Nah, seperti itu. Di mana terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida? Oke, kita lanjut berikutnya. Menuliskan daftar pertanyaan berdasarkan informasi teks. Untuk menuliskan informasi suatu teks, kamu dapat mengajukan beberapa pertanyaan yang jawabannya ada pada teks. Perhatikan paragraf berikut. Bronkitis adalah penyakit peradangan pada bronkus atau saluran yang mengalirkan udara ke paru-paru. Bronkitis dapat disebabkan oleh serangan virus, bakteri, atau menghirup zat-zat kimia. Misalnya asap rokok dan asap polusi kendaraan. Bronkitis juga dapat terjadi karena komplikasi penyakit lain seperti influenza dan campak. Gejala-gejala penyakit tersebut yaitu batuk berdahak, demam ringan, dan cepat lelah. Nah, dari informasi ini kita dapat menuliskan pertanyaan serta jawabannya. Nah, ini contohnya. Misalkan pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan penyakit bronkitis? Nah, jawabannya, bronkitis adalah penyakit peradangan pada bronkus atau saluran yang mengalirkan udara ke paru-paru. Pertanyaan berikutnya, apakah penyebab penyakit bronkitis?
Bronkitis disebabkan oleh serangan virus, bakteri, atau menghirup zat-zat kimia, misalnya asap rokok dan asap polusi kendaraan. Contoh pertanyaan berikutnya. Apa saja gejala-gejala penyakit bronkitis? Gejala-gejala penyakit bronkitis yaitu batuk, berdahak, demam ringan, dan cepat lelah. Nah, pertanyaan dan jawaban ini diambil dari teks yang sebelumnya tadi. Nah, sekarang kita menyajikan informasi teks yang ditemukan dalam peta pikiran. Kamu dapat berlatih menemukan sebuah informasi dengan banyak membaca. Membaca dengan seksama akan semakin melatih keterampilanmu dalam membaca dan menemukan informasi secara cepat. Informasi yang telah kamu temukan dapat kamu sajikan dalam bentuk peta pikiran. Menemukan informasi berdasarkan cerpen yang dibaca. Langkah-langkah untuk menggali informasi dalam cerpen. Bacalah dengan seksama. Kemudian buatlah daftar pertanyaan sebanyak-banyaknya. Berikutnya, carilah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang dibuat. Dan rangkailah kembali jawaban-jawaban tersebut ke dalam satu paragraf singkat. Setelah bahasa Indonesia, kita akan lanjutkan dengan muatan PPKN. Kita akan mempelajari perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Setiap manusia memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Berikut contoh hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Hak, contohnya memperoleh udara yang bersih, kemudian mendapatkan nilai yang bagus. Nah, kewajibannya kalau kita ingin memperoleh udara yang bersih, maka kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian tanggung jawabnya apa? Melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan. Maka antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab ini adalah harus seimbang. Tidak mungkin kita memperoleh udara bersih kalau kita tidak melaksanakan kewajiban menjaga kebersihan lingkungan. Nah, seperti itu. Kemudian hak kita mendapatkan nilai bagus. Nah, kewajibannya berarti belajar dengan sungguh-sungguh. Contoh tanggung jawab di kelas, misalkan melaksanakan piket kelas. Nah, ini antara hak dan kewajiban seimbang. Ingin nilai bagus berarti harus belajar sungguh-sungguh. Lanjutkan untuk PKN-nya. Sekarang sebagai masyarakat, nah contohnya kerja bakti. Nah, kewajibannya membersihkan lingkungan. Tanggung jawab membersihkan selokan dan mengumpulkan sampah. Haknya setelah kita melaksanakan kewajiban merasakan lingkungan yang bersih dan indah serta bebas dari penyakit. Kemudian musyawarah pembagian jadwal siskamling. Nah, ini di lingkungan masyarakat. Nah, kewajibannya mengikuti tata tertib musyawarah. Nah, tanggung jawabnya menghargai pendapat orang lain dan menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Haknya kita boleh mengajukan pendapat ketika bermusyawarah. Nah, nilai-nilai penting dalam musyawarah. Dalam musyawarah kita mendengar pendapat yang berbeda-beda atau bahkan saling bertentangan. Nah, oleh karena itu musyawarah harus dilandasi dengan semangat gotong royong dan kekeluargaan. Nilai-nilai penting dalam musyawarah. Yang pertama yaitu kebersamaan. Kemudian kebebasan berpendapat, semua orang boleh berpendapat. Kemudian menghargai orang lain. Keempat, ada persamaan hak dan berjiwa besar. 5, lapang dada menerima hasil musyawarah. Dan berikutnya tanggung jawab untuk melaksanakan hasil musyawarah.
Jadi kalau toh pendapat kita tidak digunakan, ya kita harus berlapang dada. Nah, kalau memang itu hasil musyawarah meskipun bukan ide atau usul kita, kita tetap harus melaksanakan hasil musyawarah karena itu sudah kesepakatan dari seluruh peserta. Tidak boleh hanya memikirkan ide atau usul sendiri. Berikutnya setelah PKN kita masuk ke IPS. Jenis-jenis usaha yang dikelola secara perorangan dan kelompok. Usaha perorangan, contohnya pengusaha hanya bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Contohnya bengkel dan warung. Nah, maka ada namanya wirausaha. Dia bertanggung jawab atas miliknya sendiri. Bengkel, warung tidak ada atasannya. Bukan karyawan, tidak ada bosnya, dia sendiri yang menjadi bos. Kemudian firma, yaitu didirikan oleh paling sedikit 2 orang. Risiko kerugian ditanggung bersama. Jadi kongsi 2 orang mendirikan sebuah firma. Persekutuan komanditer atau CV. Nah, memiliki anggota aktif berperan menjalankan roda usaha dan anggota pasif bertanggung jawab dalam pemberian modal usaha. Ini jadi lebih dari 1 orang ya, 2 orang atau lebih. Berikutnya contoh CV Rian Motor, CV Kayu Jatiluhur. Nah, berikutnya perseroan terbatas atau PT. Modalnya dihimpun dari beberapa orang yang menjual saham. Pemilik saham memiliki kewenangan terhadap perusahaan dan berhak mendapatkan laba perusahaan. Contoh PT Pembangunan Jaya. Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. BUMN bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat Indonesia. Modal usahanya ditanggung oleh negara. Contohnya Perum Peruri dan PT KAI. Kalau di Bontang PT Pupuk Kaltim. Nah, berikutnya koperasi, yaitu usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Nah, semua anggota wajib membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Contoh koperasi unit desa atau KUD. Nah, seperti di SD 03 juga ada koperasi SDN 003. Seperti itu. Kita lanjutkan, pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, kemarin sudah kita bahas kegiatan ekonomi di masyarakat meliputi 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Ketiganya dilakukan untuk mencapai taraf hidup masyarakat sejahtera. Kesejahteraan masyarakat merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan masyarakat, sehingga dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya. Adanya ketidakmerataan pendapatan serta kecepatan pertumbuhan ekonomi yang berbeda sangat mempengaruhi perbedaan tingkat kesejahteraan antara masyarakat di kota dan di desa. Nah, sekarang kita ke muatan SBDP, menjelaskan properti tari sebagai pelengkap. Properti tari berfungsi untuk membedakan jenis tarian dan sebagai aksesori penari. Dengan menggunakan properti, penari dapat menyampaikan ide dan makna gerakan dalam tariannya sehingga mudah dipahami penonton. Nah, anak-anak bisa lihat properti tari di sini yang paling menonjol yang kelihatan adalah kipasnya. Nah, kemudian aksesoris lainnya. Nah, properti dalam tari. Properti tari merupakan segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan ketika pertunjukan tari.
Apa fungsi properti? Yaitu yang pertama menyampaikan ide dan makna gerakan dalam tariannya agar mudah dipahami penonton. Berikutnya pelengkap busana tari. 3. Membantu menghidupkan karakter tokoh. Dan 4. Memberi nilai tambah keindahan dalam tarian. Contoh properti tari dalam bentuk senjata, contohnya pedang, keris, tombak, rencong, serta busur dan anak panah. Jenis lainnya ada topeng, piring, topi, tongkat, lilin, dan payung. Unsur-unsur yang harus dipersiapkan untuk peragaan tari. Yang pertama gerak tari, 2 properti, 3 musik pengiring, 4 kostum, 5 tata panggung. Nah, nanti kita akan membuat proyek tari. Demikian anak-anak, hari ini materi pada tema 2, subtema 2. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.